Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sedikit mengenai teori penyimpangan sosial yang dikemukakan oleh Robert Camerton. Nah, yang pertama, pengertian penyimpangan sosial. Pengertian penyimpangan sosial sendiri yaitu sebuah perilaku yang tidak sesuai dengan tata kelakon di masyarakat, sehingga seseorang yang melanggarnya akan dianggap sebagai pelanggar dan harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, penyimpangan sosial atau perilaku yang menyimpang baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar itu sebenarnya sering kita lakukan. Penyimpangan ini bisa terjadi kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun tempat, waktu, serta kondisinya. Baik itu penyimpangan kecil, penyimpangan besar, skala luas, sempit, tapi akan tetap berakibat terhadap terganggunya keseimbangan kehidupan di masyarakat. Suatu perilaku dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Penyimpangan sosial bisa terjadi akibat dari proses sosialisasi yang tidak berhasil karena adanya kesulitan atau hambatan ketika mengkomunikasikan sosialisasi. Sehingga pada akhirnya seseorang tidak mampu mendalami dan memahami nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Adanya kasus penyimpangan sosial ini juga bisa menjadi penyebab munculnya tindakan yang tidak sesuai dengan seorang individu. Ini karena contoh penyimpangan sosial tersebut justru ditiru oleh individu lain, terutama anak kecil. Selanjutnya, mengenai konsep penyimpangan sosial. Nah, konsep penyimpangan sosial berawal dari pelanggaran norma yang berarti sesuatu itu dianggap sebagai masalah sosial karena menyangkut hubungan manusia dengan nilai-nilai dan merupakan gangguan terhadap tujuan kehidupan masyarakat. Masalah sosial atau social problems ialah setiap keadaan yang dianggap ancaman bagi masyarakat sebagai suatu keadaan yang tak dikehendaki, tak dapat ditoleransi, atau dianggap ancaman bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan tindakan masyarakat untuk menyelesaikannya. Penyimpangan adalah konsep masalah sosial yang berkaitan dengan pelanggaran norma. Artinya, sesuatu itu dianggap sebagai masalah sosial karena menyangkut hubungan manusia dengan nilai-nilai dan merupakan gangguan terhadap tujuan kehidupan masyarakat. Masalah sosial atau social problems ialah setiap keadaan yang dianggap ancaman bagi masyarakat sebagai suatu keadaan yang tidak dikehendaki, tidak dapat ditoleransi, atau dianggap ancaman bagi masyarakat. Anomi sendiri secara umum dapat diartikan sebagai suatu keadaan sosial dalam keterikatan pada aturan-aturan normatif yang sangat lemah. Sedangkan penyimpangan timbul dari tindakan untuk mengubah aturan tertentu. Hal ini dijelaskan dalam teori Merton yang berdasarkan pada konsep anomi yang mulanya dikemukakan oleh Durkheim. Robert Camerton dalam pembentukan teori anominya mengemukakan anomi sebagai suatu keadaan dari struktur sosial di mana terdapat beberapa ketidakserasian antara nilai-nilai yang diakui secara budaya dan cara-cara yang diakui untuk pencapaian nilai-nilai tersebut. Anomi terjadi di mana penekanan yang berlebihan diletakkan pada suatu pilihan dengan mengorbankan yang lain. Penekanan pada pencapaian nilai-nilai budaya mungkin akan menyebabkan orang mengambil dengan cara apapun, baik dengan cara yang sah maupun tidak sah. Robert Camerton sendiri mendefinisikan anomi sebagai kesenjangan antara tujuan-tujuan sosial bersama dan cara-cara yang sah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dengan kata lain, individu yang mengalami anomi akan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama suatu masyarakat tertentu, tetapi tidak dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan sah karena berbagai keterbatasan struktural masyarakat. Akibatnya, individu itu akan memperlihatkan perilaku menyimpang untuk memuaskan dirinya sendiri. Tipe deviasi menurut Robert Merton. Yang pertama, inovasi. Merupakan perilaku seseorang yang menerima tujuan secara budaya, tetapi menolak cara-cara yang diterima masyarakat. Kaidah-kaidah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat, misalnya perampokan, begal, tindak kriminal, korupsi. Beberapa kasus fenomena sosial itu bagian dari penyimpangan sosial, karena tindakan yang dilakukan melanggar norma itu sendiri. Kedua, ritualisme. Terjadi manakala seseorang menerima cara-cara yang diperkenankan secara kultural,
tetapi menolak tujuan-tujuan kebudayaan. Misalnya, saat mendapatkan beasiswa, baik dari pemerintah atau dari lembaga lainnya. Salah satu syaratnya yaitu terus mengikuti upacara peringatan hari penting, baik di lingkungan kampus, sekolah, atau di pemerintah pemberi beasiswa. Datang pada saat upacara merupakan sebuah penghormatan, tetapi tujuan utamanya adalah sebagai syarat penerimaan beasiswa. Hal itu hanya terjadi karena formalitas saja untuk mendapatkan tujuan utama, yaitu beasiswa. Ketiga, retreatment, yaitu pengunduran atau pengasingan diri, yang mana terjadi apabila seseorang menolak, baik cara-cara maupun tujuan yang diperkenankan secara budaya, tanpa menggantinya dengan yang baru. Atau pengertian lainnya adalah nilai-nilai budaya yang sudah ada dan berlaku. Namun, pencapaian terhadap nilai-nilai tersebut tidak sesuai dengan kaidah-kaidah masyarakat yang sudah melembaga. Misalnya, gerakan reformasi bisa menjadi contoh bagaimana kondisi keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya konsensus bersama. Keempat, rebellion, yaitu pemberontakan yang terjadi ketika seseorang atau masyarakat menolak baik cara-cara ataupun tujuan yang sudah diperkenankan secara budaya, walaupun nilai-nilai dan kaidah yang sudah ada berjalan, yang mana ingin diganti dengan yang lebih baru dan relevan dengan masyarakat tersebut. Bentuk anomi antara lain adalah sebagai berikut. 1. Pemberontakan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara individu atau kelompok untuk menolak sarana dan tujuan, yang mana sarana dan tujuan tersebut disahkan oleh masyarakat secara legal dan malah memilih untuk menggantinya dengan cara baru. Contohnya, pemberontakan yang dilakukan di Papua dengan menamakan diri sebagai OPM atau Organisasi Papua Merdeka, yang terus-menerus melakukan pemberontakan pada pemerintahan yang sah, yakni NKRI. 2. Ritualisme adalah tindakan yang dijalankan oleh seseorang secara konvensional, akan tetapi dari tindakan tersebut bukan berdasarkan tujuan yang sesungguhnya. Mereka tetap melakukan kebiasaan, tetapi fungsi dan maknanya sudah hilang. Contohnya, banyak siswa di lingkungan pendidikan yang tertib mengikuti upacara bendera hanya untuk ikut peraturan sekolah dan bukan untuk semangat nasionalisme. 3. Contoh selanjutnya adalah nilai kebebasan berekspresi yang saat ini banyak dianut oleh orang-orang di negara demokratis dan liberal. Namun, di masyarakat Indonesia, kebebasan berekspresi tetap ada batasnya agar tidak melanggar adat-adat ketimuran. Contohnya bisa dilihat dengan masih adanya stigma negatif pada orang-orang yang mengunggah foto dengan pakaian minim di media sosial.